Hai, hobi nonton di sini. Hari ini saya akan menjelaskan film pahlawan super fantasi Italia berjudul The Invisible Boy. Di awal film, kita melihat seorang anak laki-laki bernama Michele Silenzi, bersepeda ke sekolahnya di Trieste, Italia. Dia memiliki uang 50 euro dan dia berencana untuk membeli kostum untuk pesta. Di sekolah, dia duduk di belakang gebetan lamanya, Stella. Kelas mereka terganggu oleh seorang petugas polisi bernama Giovanni, yang juga merupakan ibu Michele. Dia ada di sana untuk menanyakan tentang hilangnya seorang siswa. Giovanni meminta kelas untuk memberitahu polisi jika mereka mendengar kabar dari siswa yang hilang. Setelah dia pergi, hidung Michele mulai berdarah, jadi dia berlari ke kamar mandi. Pengganggunya, yang telah mengganggunya sejak lama, mengancamnya untuk menyerahkan semua uangnya kepada mereka. Dia kembali ke rumah, berkecil hati dengan kejadian itu. Dia mengeluarkan beberapa sen yang dia simpan dan memutuskan untuk membelinya dengan uang itu. Michele kemudian mengunjungi toko yang tampak berkarat dan meminta kostum superhero. Penjaga toko memberinya pakaian ketat dan jubah jelek. Dia mengklaim bahwa itu adalah setelan pahlawan super Cina. Michele tampaknya tidak menyukai kostum itu tetapi tetap membelinya. Ketika Giovanni pulang kerja, dia melihat Michele dalam kostumnya. Dia menolak untuk pergi ke pesta karena menurutnya dia terlihat bodoh. Dia meyakinkannya bahwa dia terlihat baik dan mengirimnya ke pesta. Di sana, Michele menikmati dirinya sendiri dan bahkan berbicara dengan gebetannya, Stella. Tapi kemudian, para pengganggunya memutar video Stella berjalan di jalan. Mereka mengklaim bahwa video itu ditemukan di ponsel Michele dan dia telah menguntit Stella. Michele yang malu berlari ke kamar mandi dan mengunci diri. Semua teman sekelasnya menggedor pintu dari luar, memintanya untuk membukanya. Michele frustrasi dan berharap dia tidak terlihat sebelum lampu padam. Dalam adegan berikut, kita melihatnya melompat keluar dari jendela kamar mandi dan kembali ke rumah. Keesokan paginya, Michele bangun karena anjingnya menggonggong padanya. Dia tidak terlalu memperhatikannya dan pergi ke kamar mandi untuk menyikat giginya. Ketika dia melihat ke cermin, Michele sangat terkejut hanya melihat jubah dan sikat giginya. Tubuhnya tidak terlihat di cermin. Michele bergegas keluar dan melepas jubahnya. Saat itu, ibunya masuk dan benar-benar mengabaikan bocah itu, membuktikan bahwa hanya Michele yang bisa melihat dirinya sendiri. Ketika dia mulai melihat sekeliling, Michele dengan cepat menulis bahwa dia pergi ke sekolah lebih awal di atas kertas dan meletakkannya di tempat tidur. Giovanni membacanya dan mengabaikan masalah itu. Setelah meninggalkan ruangan, dia menelpon Michele di teleponnya. Michele yang tidak terlihat mengangkatnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Bingung tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya, dia mengenakan pakaian lengan panjang. Setelah menutupi setiap bagian tubuhnya, dia pergi ke sekolah dan melihat Stella dari jauh. Michele kemudian melihat pengganggunya dan berencana untuk memberinya pelajaran. Dia melepas pakaiannya dan berjalan di dalam sekolah telanjang tak terlihat. Selama kelas, dia mengambil pistol paintball pengganggu dan menembaknya pada guru, membuat guru menangguhkan pengganggu. Kemudian, Michele berjalan ke ruang ganti gadis itu dan melihat mereka membuka pakaian. Tiba-tiba, sebuah handuk mendarat di tubuhnya, membuat siluetnya terlihat jelas kepada semua orang. Saat itu, kekuatannya mulai memudar, membuatnya terlihat lagi. Gadis-gadis itu berteriak ketika mereka melihat Michele telanjang di bawah handuk. Keesokan harinya, Michele berada di kelasnya, di mana seorang psikolog bernama Basili memberikan pelajaran tentang kesehatan mental remaja. Dua teman sekelas Michele telah melarikan diri dari rumah dalam sebulan terakhir, sehingga menurutnya perlu untuk memahami cara berpikir remaja. Saat Michele mendengarkan ceramah, tangannya mulai bersinar dan tiba-tiba mereka menghilang. Untungnya, kelas sudah berakhir dan dia berlari keluar sebelum ada yang bisa melihatnya menghilang. Dia bergegas pulang, menutupi semua bagian tubuhnya dan melihat adik perempuannya Candela di kamarnya. Michele memintanya untuk turun sambil menghadap ke dinding. Candela yang mencurigakan membuka dan menutup pintu untuk membuatnya tampak seperti dia telah pergi. Michele tidak berbalik untuk memeriksa dan mulai melepas pakaiannya. Ketika dia berbalik, Candela berteriak ketakutan, melihat kakaknya tidak terlihat. Michele menenangkannya dan mengatakan kepadanya bahwa kostumnya telah memberinya kekuatan super. Sementara itu, di kantor polisi,
psikiater Basili bekerja sama dengan Giovanni untuk menyelidiki anak-anak yang hilang. Giovanni bersikeras bahwa anak-anak mungkin diculik, tetapi Basili berpendapat bahwa mereka hanya memberontak, yang normal untuk usia mereka. Ketika Giovanni kembali ke rumah, Michele masih tidak terlihat. Giovanni berbicara dengan seseorang di telepon, mengungkapkan bahwa Michele diadopsi. Michele yang terkejut dan terluka berjalan keluar rumah ke ayunan terdekat. Saat dia berayun, Stella tiba di sana dan mengira Michele adalah hantu. Dia tampaknya tidak takut dan malah meminta dia untuk menjadi temannya. Dia membuat wajah tersenyum di pasir untuk berkomunikasi dengannya. Keduanya memutuskan untuk bertemu lagi. Setelah Stella pergi, Michele melihat seorang pria di dekatnya menatapnya, meskipun dia tidak terlihat. Pria itu berjalan pergi menggunakan tongkat, mengungkapkan bahwa dia buta. Pada malam hari, Michele mengunjungi rumah Stella. Stella senang telah berteman dengan teman yang tak terlihat. Keduanya berciuman tapi saat itu, kekuatan Michele mulai memudar. Dia melarikan diri sebelum Stella bisa melihat wajahnya. Kemudian, Stella berada di kelas senam sendirian ketika sebuah jarum menusuk punggungnya dan membuatnya jatuh pingsan. Di tempat lain, Michele telah memutuskan untuk memberitahu Stella tentang dia sebagai anak laki-laki yang tidak terlihat. Dia berjalan ke kelas senam dengan anjingnya. Ketika dia sampai di gedung, dia melihat seorang pria bertopeng membawa Stella. Michele menyerang pria itu dan anjing itu menggigit tangannya. Namun, pria itu berhasil melarikan diri dengan gadis itu. Kemudian, polisi tiba di tempat kejadian. Mereka mengira bahwa anak-anak yang hilang tidak melarikan diri tetapi telah diculik. Stella terbangun di fasilitas aneh dengan kepala menempel pada beberapa kabel. Basili psikiater ada di sana menginterogasinya. Ternyata dialah yang menculik anak-anak itu. Mereka menjalankan beberapa tes pada gadis itu dan mengirimnya ke sel. Dua temannya yang hilang sebelum dia juga ada di sana. Keesokan harinya, Michele sendirian di pantai terdekat ketika tiba-tiba, orang buta dari hari sebelumnya muncul di depannya. Pria itu menjawab semua pertanyaan Michele sebelum dia bisa menanyakannya, dia seperti bisa membaca pikiran. Ketika Michele bertanya siapa dia, pria itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Andrzej dan dia adalah ayah Michele. Bocah itu tidak mempercayai Andrzej dan menuduhnya berbohong. Andrzej kemudian mulai menceritakan kisahnya. Dia dulunya adalah pria normal dari sebuah kota kecil di Rusia, sampai ledakan nuklir yang menghancurkan melanda kota itu. Radiasi itu membunuh banyak orang dan membuat perubahan permanen pada orang lain. Itu menyebabkan DNA mereka bermutasi, memberi mereka kemampuan manusia super yang unik seperti terbang, telepati, tidak terlihat dan sebagainya. Orang-orang ini disebut spesial dan dibawa ke kamp militer yang disebut divisi untuk digunakan sebagai senjata. Divisi menggunakan mereka di luar kapasitas mereka. Semakin banyak kekuatan yang digunakan spesial, membuat mereka semakin lemah. Efek samping lainnya adalah semua orang tidak subur, kecuali Andrzej dan ibu Michele. Jadi, membiarkan spesial baru tidak mungkin. Keduanya melahirkan Michele, yang merupakan anak istimewa pertama. Tapi begitu dia lahir, mereka membawanya pergi. Jadi, orang tuanya memutuskan untuk melarikan diri dengan Michele dan berhasil. Tetapi orang-orang dari divisi tidak akan mundur. Mereka mengejar pasangan itu untuk membawa anak itu kembali. Ayah Michele memiliki kekuatan untuk membaca pikiran orang, sementara ibunya memiliki kekuatan untuk tidak terlihat. Andrzej berhasil melarikan diri bersama Michele, tetapi istrinya terbunuh oleh divisi. Andrzej tahu Michele tidak aman bersamanya, jadi dia menaruhnya di depan pintu Giovanni setelah membaca pikirannya dan memastikan bahwa dia adalah orang baik. Sekarang, orang-orang dari divisi telah mengetahui bahwa anak istimewa itu tinggal di kota. Jadi mereka menculik anak-anak dan menguji mereka untuk melihat apakah mereka istimewa. Setelah mendengarkan asal-usulnya yang sebenarnya, Michele terkejut. Dia hampir tidak percaya, tetapi Andrzej mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu untuk berbicara, karena pemancing di samping mereka menganggap Andrzej mencurigakan dan telah menelpon polisi. Andrzej menyerahkan setelan jas kepada Michele yang membuatnya tidak terlihat bersama dengan tubuhnya. Dia kemudian menghapus ingatan pemancing itu dan pergi. Polisi tiba tak lama bersama dengan Basili. Giovanni mengungkapkan kepadanya bahwa Michele diadopsi, yang membuat Basili percaya bahwa dia mungkin anak yang istimewa.
Dia menawarkan untuk membawa pulang Michelle. Ketika mereka sampai di rumah, Michelle memperhatikan cedera tangan Basili, yang persis di tempat anjingnya menggigit penculik Stella. Dia menatap pria itu dengan curiga dan mencoba melarikan diri. Ternyata Basili telah mengunci semua pintu dan berencana untuk menculiknya. Michelle berlari ke sebuah ruangan dan melepas pakaiannya, menjadi tidak terlihat. Dia berhasil melarikan diri sementara Basili mengikutinya. Ketika mereka berada di jalanan, Michelle melihat Ivan yang menggertaknya di sepedanya. Dia duduk di belakangnya dan memintanya untuk pergi dengan cepat. Ivan yang gugup pun menurut. Ketika mereka mencapai area yang aman, Michelle mengungkapkan dirinya kepada Ivan dan menceritakan semua tentang penculikan teman sekelas mereka. Sementara itu, Stella dan teman-temannya melihat ventilasi di atap. Mereka memanjat satu sama lain, dan Stella berhasil melangkah keluar. Saat bersembunyi dari penjaga, dia memanjat menara dan mencapai cahaya pencarian. Percaya bahwa temannya yang tak terlihat sedang mencarinya, dia membuat wajah tersenyum pada cahaya dan memancarkannya ke langit. Michelle melihat wajah tersenyum dan menyadari bahwa Stella mencoba memberi isyarat kepada mereka. Dia dan Ivan mengikuti cahaya, tetapi begitu mereka sampai di sana, Stella ditangkap oleh para penjaga. Ivan membuat kerusakan listrik menggunakan pistol paintball-nya saat Michelle yang tidak terlihat masuk ke dalam. Dia melihat Basili dan anak buahnya memantau Giovanni dan Andrei, yang telah bergabung untuk mencari Michelle. Dia kemudian masuk lebih jauh dan menjatuhkan penjaga. Menggunakan senjatanya, dia mengancam penjaga lain untuk membuka sel tempat Stella dan yang lainnya terjebak. Setelah mengeluarkan mereka dan menjebak para penjaga di dalam, Michelle mengungkapkan dirinya kepada teman-temannya, yang sangat terkejut. Anak-anak laki-laki itu ingin melarikan diri, tetapi Stella bersikeras mereka menyelamatkan seorang lelaki tua yang dia lihat terkunci di ruangan lain. Dia dan Michelle pergi untuk menyelamatkan pria itu, tetapi Stella membawanya ke penjahat dan mengarahkan pistol ke Michelle. Dia tiba-tiba jatuh pingsan, dan lelaki tua di belakangnya mulai berbicara. Ternyata dia memiliki kekuatan mengendalikan pikiran. Dia telah mengendalikan Basili dan Stella untuk mendapatkan Michelle di sini. Dia kemudian menurunkan kapal selam dan menempatkan Michelle dan Stella di dalamnya. Para pria membawa keduanya ke laut. Saat itu, Andrei dan Giovanni tiba di tempat itu dan bertemu Ivan. Bangunan telah diatur untuk meledak dalam beberapa detik. Mereka dengan cepat menyelamatkan dua anak yang diculik dan Basili dari dalam. Andrei membaca pikiran Basili dan menyadari bahwa seseorang sedang mengendalikannya. Mereka dengan cepat menjauh dari gedung, yang meledak berkeping-keping tepat setelahnya. Kembali ke kapal selam, Michelle menemukan kekuatan telekinesisnya dan mulai menghancurkan tempat itu. Menggunakan kekuatannya, dia berhasil membunuh orang-orang dan menyelamatkan dirinya sendiri dan Stella. Mereka akhirnya kembali ke pantai, di mana banyak orang menunggu mereka. Michelle tidak terlihat di depan mereka, memamerkan kekuatannya. Andrei memberitahu Michael bahwa mereka harus menghapus ingatan semua orang, karena divisi akan datang mencari mereka lagi. Michelle menurut dan mencium Stella untuk terakhir kalinya. Andrei memberitahu Michelle bahwa dia akan kembali dan pergi setelah menghapus ingatan semua orang. Semua orang kemudian kembali ke kehidupan normal mereka. Adegan memotong ke suatu tempat di Rusia. Ibu Michelle yang diperkirakan meninggal hanya terluka dalam pertemuan itu. Dia telah mengalahkan divisi saat itu dan sekarang memerintahnya. Faktanya, dialah yang mengirim orang-orang itu untuk mendapatkan Michelle kembali padanya. Wanita itu sekarang menentang semua orang normal, yang memandang mereka seolah-olah mereka orang aneh. Akhirnya, seorang penjaga memberitahu dia bahwa meskipun mereka kehilangan Michelle, mereka telah menemukan saudara kembarnya Natasha. Sebuah klip dari masa lalu menunjukkan kepada kita bahwa Andrei melarikan diri dengan dua anak hari itu. Film berakhir saat penjaga memberitahu ibu Michelle bahwa Natasha ada di suatu tempat di Maroko, mengisyaratkan sequel. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.